Film ini bercerita tentang dua anak kembar yang ayahnya meninggal dengan misterius. Ini kematian ayah ini janggal banget. Kita harus cari tahu ini. Pasti ada sesuatu yang disembunyiin sama ayah. Dan dari situlah kita muncul konflik-konflik dengan keluarga, dengan lingkungan-lingkungan. I Jadi see. dua anak yang mencari tahu tentang background dan what's going on with their family. Tapi ya sepanjang perjalanan mereka malah menemukan jawaban-jawaban yang bikin nambah banyak pertanyaan di dalam journey-nya mereka berdua. Oke, karena banyak pertanyaan itu akhirnya kalian nggak berhenti tuh untuk Iya. mencari tahu terus jawabannya. Mau tahu jawabannya apa? Nonton filmnya. Hai Opal Gang, it's Bustertainment dan kali ini aku sudah bersama cast dari Kultus Iblis. Hai. Halo, Opal Gang. semuanya. Opal Gangs, jadi ini adalah cast dari Kultus Iblis walaupun gak lengkap. Mungkin boleh kenalin dulu, perkenalkan diri, abis itu di film ini berperan sebagai apa? Oke, mulai dari aku ya. Ya masa dari aku? Halo semuanya, perkenalkan aku Fadi Aledrus dan di film Kultus Iblis ini aku berperan menjadi Raka. Dan ini ada Aku, Yasamin Jasem. Di Kultus Iblis aku berperan sebagai Naya, kembaran dari Raka. Iya. Oh, kembaran. Kembaran. Oh, Iya. anak kembar. Emang aku ngiranya apa? Pacaran. Iya. salah. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat film horor tuh banyak banget. Tapi apa menurut kalian apa yang membuat film Kultus Iblis ini berbeda dari film horor-horor lainnya? Berbeda. Karena film horor ini kita buat dengan cinta. Asik. Oh, dengan cinta with love Yeah. ya. Oke. Dan apa? Apa? Oh, ngomong apa? Iya. Dan biasanya kan yang kita lihat kan dalam film horor tuh ada adik kakak yang kita tuh kan kembar, Oke, berbeda dari oke. yang biasanya Oke. yang nggak kembar gitu Oke. atau mungkin teman Ya. atau pacaran. Ha-ha. Ya kita buat kalau kita nih kembar dan kita punya tujuan tertentu. Oh, oke. Iya. Nah, sedikit flashback berarti. Kalian kan berperan nih sebagai anak kembar gitu ya. Chemistry-nya gimana? Cara-carinya? Susah nggak? Cara-cara chemistry susah nggak ya? Nggak juga. Kebetulan tuh ya Samin kan kalau syuting mamanya ngikut. Jadi aku kayak Oh. nebeng mama gitu loh. Oh, jadi kayak Biar lebih lebih muda. berasa. Iya, lebih iya. berasa. numpang Oke. nyokap dong gitu. Oh, jadi pokoknya intinya selama syuting berlangsung, produksian itu berlangsung sebisa mungkin bareng mulu gitu. Iya. Iya. Karena kita juga basecampnya bareng sih ya. Iya, basecamp bareng dan sehari-hari kan reading juga lumayan banyak, lumayan intens. Oh, iya. Ya kita ketemu setiap hari kan. Oh, Dan oke. di misalnya kalaupun kita teks gitu, Ha-ha. manggilnya udah Kak. Terus kita kan sebenarnya kembar. Oke. Karena aku manggilnya Kak, dia sosokan manggil aku Ade. Padahal kayak Kak tuh karena nama dia Raka kan. Oh, iya benar Emang juga sih. karakter Rakanya udah keluar aja Oh, iya, gitu iya, loh. iya. Jadi udah. Biasanya sih kalau kakak ada friendzone ya. Nah, ini kan judul filmnya adalah Kultus Iblis kan. Yes. Sebelum kalian syuting deh gitu, kalian melakukan riset nggak kayak kultus-kultus yang menyeramkan gitu? Kalau aku personally nggak research tentang cult atau kultus-kultus Oke, gitu karena oke. sebenarnya untuk karakter kita sendiri kita nggak ada keterkaitan dengan kultusnya itu kan. Maksudnya kita memang dasar karakter kita ya kita nggak mengerti cult atau kultus Yeah. gitu. Oke. Cuman kalau dengar cerita-cerita tentang cult banyak banget nggak sih kayak Iya. di social media atau YouTube horor yang Iya suka sih, bahas bener, cult. bener, Paling bener. gitu-gitu sih Kak. Kayak gitu standar. aja. Heeh. Tapi kan berdua ini nggak suka film horor nggak sebenarnya? Sejujurnya ya. Apalagi sekarang kan juga lagi banyak kan film Bener, horor. bener. Film-film horor tuh banyak banget. Dan aku minggu ini udah nonton semua yang horor di bioskop. Oh iya? Iya. Wow. Iya. Berarti emang biasanya suka ya film horor? Iya, suka. Oke. Kalau aku enggak. Nah, ini menarik. Kamu kan gak suka horor. Terus di Iya. saat syuting film horor tuh gimana kamu cara untuk bisa menerima? Ya kan kadang ada suara intensnya lah, Iya. atau mungkin syuting harus gelap ya kan. Nah itu gimana cara kamu menghadapi itu semua? Sebenarnya aku bukan nggak suka horor karena apa ya? Lebih ke nonton horor kan bikin kita jadi uncomfortable ya. Iya benar Bikin banget kayak, lagi karena aku aduh, juga gak suka horor. Selesai nonton tuh, aduh males banget deh gitu. Iya, jadi iya, kepikiran. benar. Itu sebenarnya mungkin yang
bikin aku jadi nggak nyaman nonton horornya, bukan aku nggak suka dan against gitu. Oke. Kalau ada film yang lebih menyenangkan dan setelah menonton aku bisa kayak senyum gitu, aku kayaknya lebih prefer film yang kayak gitu. Iya bener banget. Tapi bener banget. karena itu mungkin karena aku semakin aku kayak aku nggak begitu suka horor, semakin dideketin lah sama film-film horor. Iya. Semakin aku tidak bisa lari dari film horor. Selama kalian syuting, ada nggak sih hal-hal yang beneran terjadi? Iya gitu. Sebenarnya nggak ada, paling cuman kayak digangguin aja gitu loh. Oh tapi tahu kalau digangguin? Ya karena kan Digangguin kita sama dia kali. Oh enggak dong. Karena kita syuting tuh di Pangandaran. Oke. Dan kita sejujurnya nggak digangguin sama setan, tapi kita digangguin Gangguin sama monyet. Iya. Ini horor sih digangguin sama monyet. Karena kita syuting di kayak cagar alam. Oke. Yang di arah menuju ke guanya itu banyak monyet-monyet yang berkeliaran. Oh lepas Iya. aja gitu Iya, mereka. dan saking pintarnya monyetnya ada yang bisa nyuri spion mobil. demi apa sih? Beneran. Iya. Beneran. Mungkin dia butuh uang kali. Dan spionnya mau dikembaliin kalau ditukar sama kacang. Seinget aku kayak gitu. Oh Bener iya? gak ya? Ntar coba aku ini lagi. Jadi ditukar sama kacang, Oke. spionnya dibalikin. Tapi kalian diganggu monyet nggak? Kalau aku sih enggak ya. Kan banyak banget film horor. Terus kamu nggak suka horor. Kenapa akhirnya ya udah deh mau deh terjun dan coba di film horor gitu? Awalnya aku terjun di film horor. Mm-mm. Sebenarnya yang alasan aku mengiyakan Yes. adalah karena waktu itu aku suka banget sama ceritanya. Oke. Karena film horor pertama aku itu bukan horor yang jump scare, dia lebih sebenarnya ceritanya tentang drama, tentang politik, tapi dikemasnya secara horor Oh, gitu. oke, wow, Karena dia menarik. universe dari film horor yang udah ada sebelumnya gitu. Oke. Dan setelah itu dapat beberapa kali tawaran film horor dan aku melihat ceritanya, oh ini interested ya gitu. Karakternya juga kayak terlepas dari genre-nya memang horor, secara karakter dan cerita ini unik gitu, dan aku memang pengen coba dan melihat jajaran cast-nya juga. Kayaknya aku pengen main sama mereka biar aku bisa belajar dari mereka, dapat pengalaman yang baru lagi gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang aku iakan adalah aspek lain selain genre horornya itu sendiri sih. Oke. Pengennya sih kalau bisa ada genre lain gitu. Tapi kira-kira ini kedepannya akan ada film horor lagi nggak yang akan kamu peranin? Ada. Berarti kita tunggu di promo selanjutnya gitu ya. At this point aku kayak iya nggak apa-apa lah film horor gitu. Oke. Karena di dalam film horor pun kita tetap bisa explore banyak hal, banyak rasa, Oke. banyak karakter. Oke. Iya kan, bisa banyak pengalaman yang bisa kita rasain pada saat film horor. Jadi udah mulai di tahap enjoy banget sama Oke, horor. udah di tahap yang kayak oke, I'm fine with this I'm gitu, fine with this, gitu iya, ya. iya. Oke. Nah, kalau buat Fadi, ini film horor pertama kamu? Ini film horor pertama. Nah, ini nih menarik nih, kita tanya sama dia, kita interogasi dia sedalam-dalamnya. Kayak sebelum-sebelumnya kan aku tahu kamu filmnya yang seru ya, bisa Iya. dibilang kayak genrenya seru. Terus yang anak muda banget Anak gitu. muda aku Nah, tuh banyak ya. Sorry kenapa? Gak apa-apa, duluan aja duluan. Gak apa duluan. Jadi Aku lupa suka deh gitu. ini. Kak, nah kan mau ngomong apa nih? Nah, kan sebenarnya fun kan. Maksudnya genrenya ya aku nonton film kamu beberapa yang sebelumnya kayak ya itu emang kayak anak muda zaman sekarang lah. Orang tuh lebih kayak nonton itu lebih pembawaannya bisa lebih menyenangkan. Di film horor ini apa yang kamu takutin? Maksudnya dalam menjalani prosesnya ini karena pertama kali kan? Ini juga kan pertama kali aku peran utama dalam film. Oke, di Iya, horor. di horor lagi. Oke. Dan horor pertama, Iya. peran utama pertama, makanya Oke. jadi aku merasa aku harus ya aku nggak cuma karena aku peran utama, tapi Yes. emang aku harus all out Iya. dan aku harus nunjukin kalau aku emang bisa main film horor dan meranin karakter kembar. Dan biasanya tuh aku kan mainin yang peran-peran yang anak muda yang Bener. ganteng-ganteng gitu kan, Iya. anak-anak yang Ya emang ganteng sih. wet pet lovable gitu loh. Dan aku pernah ngomong ke manajerku, Kak, boleh nggak sih sekali-sekali peran yang gak harus ganteng gitu loh, yang biasa Oh, aja oke. gitu ya. Dapet lah, nggak lama dapet tawaran film ini, Oke. casting lah kayak, oh asik nih horor sama Yasamin sama cast-cast yang lain-lain juga ya. Aku langsung gas dan kita screen test, keterima langsung reading. Oke. Tapi menurut kamu 1 sampai 10 challenging-nya seberapa? Awalnya aku ngerasa ini akan challenging banget karena pada saat reading aku juga ada perjalanan project lain juga Oke. dan aku sempat ngerasa
sangat pressure kan. Tapi ketika dijalanin emang kebetulan itu case-nya pada seru-seru semua. Oke. Sutradara kita juga Mas Bobby, dia bisa ngerangkul kita lah. Dia bisa aja kita bercanda. Dan ini jadi nggak ada challenge sama sekali. Jadi environment-nya berpengaruh ya dalam melewati semua produksinya. Karena environment-nya jadi kalian juga ngejalaninnya dengan senang hati karena banget. harus genre-nya aja yang horor. Benar. Lingkungan Tapi pekerjaannya timnya jangan. Betul, setuju aku. Nah, selama kalian produksi syuting film ini, apa tantangan terbesarnya kalian? Tantangan terbesar aku itu jadi secara fisik, karakter aku Naya itu punya 11 jari. Nah, pada saat proses syuting itu karena ada tambahan 1 jari lagi, itu lumayan tricky secara pengadeganan karena either jarinya copot lah atau kayak itu yang lumayan ini gimana ya biar tetap enak, biar kelihatan jari ini natural dan nempel sama tangan aku yang lain, tapi nggak boleh terlihat kaku juga gitu. Itu tantangan terbesar aku sih untuk bagi fokus supaya ini aman dan pada saat acting juga aman gitu. Itu yang paling berasa banget untuk aku. Itu yang sih. paling challenging, yang paling tertantang di yang buat kamu. Ya. Aku ngerasa malah darah-darah itu karena aku nggak pernah kan didarah-darahin kan. Dan pertama kali darah-darahan yang banyak itu emang di Kultus Iblis, dan juga lokasi-lokasi yang sangat jauh sekali karena kan kita syuting desa. Jauh. Jadi, iya, apalagi jalannya tuh yang udah emang pedesaan gitu. Dan cuaca juga. Cuaca kita kan lagi panas banget. Panas-panasnya gitu. Kita take kayak di mobil pickup gitu jam ada kali mau makan siang ya. Wow, itu pasti panas banget sih. Panas banget. Kita duduk di pickup itu kayak panas banget, kita harus duduk di sendal biar biar gak panas banget. Oke. Wow, kayaknya seru ya nih syutingnya ya. Nah, kan kalian udah beres nih syutingnya kan, tinggal tunggu tayang filmnya. Kalian kan udah tahu nih semua peran-peran yang ada di film itu. Kalau seandainya kalian boleh memilih menjadi peran yang lain, kalian mau pilih siapa dan kenapa? Interested. Kamu duluan gak? Aku lebih baik pilih. Boleh sambil mikir juga ya Sami? Ya, gak apa-apa, waktunya masih panjang, kita masih lewat Bandung, kita ke Pangandaran juga. Iya, ini kita ke Pangandaran mau lihat monyet kan kita. Siapa ya? Aku kayaknya akan lebih suka memerankan Bajima. Why? Kenapa? Karena secara teknis make up dia itu nggak yang paling ribet. Secara teknisnya, Tapi aku sangat nyaman dengan karakter aku sendiri kok. Oke. Ya kalau misalnya nggak jadi kamu, pengen jadi itu, gitu ya? Iya. Kalau kamu? Kalau aku mungkin aku akan mau bermain sebagai Ayu. Why Ayu? Ayu diperankan sama Kak Delia. Menurut aku karakternya sangat misterius, very very misterius. Tapi sebenarnya di dalamnya layernya banyak banget. Pada saat kita reading pun kita kayak wah Ayu karakternya kompleks banget nih gitu. Harus terlihat misterius tapi banyak layer dan banyak feelings yang sebenarnya dia rasain gitu. Tapi nggak bisa dia keluarin. Tapi kayak orang harus menebak-nebak, itu challenging banget kan untuk benar jadi Ayu. Iya. Wow. Nah, tanpa harus spoiler, boleh nggak sih kalian berdua kasih tahu dikit sebenarnya filmnya itu bercerita tentang apa? Film ini bercerita tentang 2 anak kembar yang kita sudah bisa lihat dari trailernya, ayahnya meninggal dengan misterius. Dan kita jadi mencari tahu. Ini kematian ayah ini janggal banget. Kita harus cari tahu ini. Pasti ada sesuatu yang disembunyiin sama ayah. Iya. Dan dari situlah kita muncul konflik-konflik dengan keluarga, dengan lingkungan. Jadi 2 anak yang mencari tahu tentang background dan what's going on with their family. Tapi sepanjang perjalanan mereka malah menemukan jawaban-jawaban yang bikin nambah banyak pertanyaan di dalam journey-nya mereka berdua. Karena banyak pertanyaan itu akhirnya kalian gak berhenti tuh untuk mencari tahu terus jawabannya. Mau tahu jawabannya apa? Nonton filmnya. Nah, setelah Kultus Iblis, kalian aku mau tanya sekali lagi.
kalian masih tertarik gak untuk main lagi di film horor? Kalau karena aku belum dapat tawaran film horor lagi, jadi Oke. belum tahu. Tapi tergantung Tapi kalau ceritanya. tergantung ceritanya, Kalau oke. ceritanya menarik, sutradaranya bagus dan cast-castnya juga Oke. mungkin bagus, aku mungkin akan tertarik untuk ngambil lagi film Oke. horor. Oke. Begitu. Oh, kalau tadi kamu udah jawab ya, kamu sudah kayak fine with that. Fine gitu with ya. that. Oke. Nah, apa yang membuat penggemar film horor harus banget nonton Kultus Iblis menurut kalian? Kenapa mereka semua Opal Gengs ini harus nonton film Kultus Iblis? Untuk kamu yang suka film horor yang penuh misteri, banyak darahnya, karena banyak banget penonton Sebanyak kita itu? yang suka yang berdarah-darah Oke. atau kayak pembahasan tentang cult gitu-gitu. Harus nonton sih, gitu. Harus Apalagi nonton. membahas tentang anak kembar, Iya. Oke. misteri keluarga, itu kayaknya Jadi ceritanya kompleks juga ceritanya ya. kompleks juga. Oke. Semoga nanti pada saat nonton kalian bisa ya menemukan dan Ya. kayak questioning juga, ada apa dengan keluarga ini sebenarnya gitu. Oh, I see. Ya. Last but not least, menambahin? Aku juga sama kayak Samin, dan tambahan dari aku sedikit ya, karena kita syuting juga capek ya. Panas-panasan, jadi semoga kalian bisa menikmati juga film ini. Jujur ya langsung. Jadi intinya sebenarnya mereka berdua ini udah all out kasih yang terbaik ya kan buat semuanya. Jadi kalau kalian nonton semoga ini bisa menyenangkan kalian dan bisa menikmati dengan jadi ngerti oh ternyata filmnya sebagus ini gitu ya. Apalagi untuk fans-fansnya Fadila Idris, Hey. Ah ya. melihat Fadi Di setting pemeran utama Betul. film horor pertama, Iya. wah harus nonton ini. pasti exciting banget. Benar-benar. Mungkin kamu mau nyampe sesuatu untuk fans-fans kamu? Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa nonton film Kultus Iblis. Oke. Nanti bagian ini dipotong khusus ditayangin di Reels ya. Iya. Bagian tadi dong ya. Cuman Fadi. Last but not least, coba boleh ajak Opal Gengs buat nonton film Kultus Iblis. Opal Gengs, jangan lupa nonton film Kultus Iblis tanggal 2 November 2023. Di bioskop pilihan kamu. Ya, Jadi kami tunggu di bioskop ya. see you in cinema. Thank you Twins. Thank you. Opal Gengs yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa nonton film Kultus Iblis di bioskop kesayangan kalian. Jangan sampai kursinya kosong. Ajak semuanya Yeah. untuk nonton film Kultus Iblis. See you on next Bustertainment. Bye.